Yo, halo kalian semua teman-teman santuiku, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan juga berkah rezeki. Selamat datang kembali di channel ini. Kembali lagi bersama saya Fajrin di sini. Kali ini saya bakalan ngebahas film yang seru ini. Film ini berjudul Resident Evil The Generation. Film ini rilis tahun 2008. Cerita dari seri Resident Evil ini masih nyambung ceritanya dengan seri game yang ada di Resident Evil 4 yang dirilis pada tahun 2007 cuy. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu biar saya semangat buat pembahasan film menarik lainnya untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Scene berawal dari seorang wartawan wanita yang menyiarkan berita tentang kota Raccoon City yang telah diledakkan menggunakan rudal oleh para militer, dan masyarakat menduga bahwa rudal tersebut adalah sebuah nuklir. Dan di sini masyarakat memprotes langsung kepada Presiden Amerika dan menanyakan apakah bahwa dalang dibalik kejadian yang diledakannya sebuah rudal di kota Raccoon City tersebut berkaitan dengan perusahaan Umbrella. Dan di sini presiden tidak mau menjawab pertanyaan para rakyatnya dan malah langsung mengundurkan diri, cu. Presiden macam apa ini anjir? Dah lah, cu, lanjut lah. Dan karena kejadian ini, saham perusahaan Umbrella yang ada di benua Eropa mengalami kemerosotan dan diberitakan akan mengalami kebangkrutan besar. Dan diberitakan juga bahwa korban bioterror bertambah banyak dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Jadi di sini bioterror itu adalah senjata biologis yang diciptakan perusahaan Umbrella untuk senjata perang. Senjata biologis ini sangat berbahaya jika terkena makhluk hidup, bisa menyebabkan mutasi yang mengerikan. Dan di sini presiden mengumumkan bahwa Republik Bajir atau negara India yang dipimpin oleh Jenderal Grande mendukung negara-negara yang mensponsori terorisme. Jadi di sini untuk mengatasi masalah terjadinya bioterror yang menyebar ke seluruh dunia, maka diciptakanlah perusahaan farmasi yang bernama Will Pharma. Dan perusahaan ini meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mereka akan berusaha mengatasi kejadian mengerikan ini, seperti kejadian yang dialami Raccoon City di masa lampau, yang mengakibatkan manusia berubah menjadi zombie karena bioterror ini. Dan masyarakat banyak yang mendukung perusahaan ini. Dan di sini ada seorang dokter yang bernama Curtis Miller. Dia terang-terangan menentang keputusan perusahaan Will Pharma, dan dokter ini akan ditahan karena mencoba menghalangi bisnis perusahaan. Dan di sini perusahaan Will Pharma akhirnya sahamnya juga merosot tajam sama seperti Umbrella, akibat dari tuduhan organisasi HAM yang bernama TerraSafe yang meminta hasil tes subjek manusia dari perusahaan tersebut. Dan hasil tes tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Will Pharma yang bisa mengatasi bioterror, sehingga masyarakat melakukan demo besar-besaran bahwa perusahaan Will Pharma harus ditutup karena masyarakat curiga bahwa Will Pharma ini sama saja seperti Umbrella. Dan di sini nampaknya sebagian orang ada yang bercosplay mirip zombie maksud saya, cuy. Dan di sini ada seorang wanita yang tidak asing lagi bagi penggemar Resident Evil, yaitu Claire Redfield, yaitu adik kandungnya Chris Redfield. Dan di sini Claire nampaknya menyapa ibu-ibu dan anaknya yang nampaknya ini bibinya, dan si anak adalah sepupunya, cuy. Dan di sini si bibi menitipkan si anak tersebut kepada Claire untuk mencari limosin. Limosin yang di sini maksudnya apaan, cuy? Obat kah atau jenis sapi? Kayaknya mau mobil sih, cuy. Nggak tahu lah, cuy. Pokoknya intinya nyari limosin gitu lah, cuy. Dan di sini si bibi memanggil si anak tersebut dengan nama Rani, dan Claire di sini memperkenalkan diri kepada si anak yang bernama Rani tersebut. Dan scene beralih ke sebuah pesawat, dan di sini ada seorang pramugari yang menanyakan keadaan kepada seseorang pria yang nampaknya di sini terlihat kurang sehat gitu, cuy. Kayak orang mau jadi zombie gitu. Dan seorang pramugari tersebut menawarkan segelas air kepada pria tersebut, dan pria itu menjawab bahwa ia sedang buru-buru ingin menemui seseorang dari perusahaan Will Pharma yang bernama Frederick. Dan di sini terlihat saat percakapan antara Claire dan Rani. Ternyata Claire dan bibinya yang pergi tadi sama-sama bekerja sebagai bagian dari organisasi HAM TerraSafe yang mengakibatkan masyarakat yang mendemo perusahaan Will Pharma ini karena ada sesuatu yang tidak beres dari perusahaan tersebut. Dan terlihat berita di TV bahwa Senator Davis akan datang dan mengunjungi kota Amerika. Dia bertindak sebagai penasehat khusus untuk perusahaan Will Pharma. Dan penasehat tersebut berkata dengan perkataan bodohnya bahwa para pendemo tadi yang sedang bercosplay zombie tadi cuma sekumpulan orang yang sedang merayakan Halloween. Dan di sini ada yang merasa kena sentil saat Claire dan Rani sedang asik bercakap
Dan pria ini nampaknya juga seseorang yang bekerja di perusahaan Wilparma, dan nampaknya pria tersebut sedang menunggu taksi yang datang. Lalu pria tersebut pergi meninggalkan mereka berdua. Dan di sini terlihat bahwa Senator Davis dengan gaya songongnya dia mengatakan siapa yang membocorkan informasi bahwa dia akan datang ke Amerika. Dan dia berkata siapa sih pembuat kekacauan ini. Dan dia tidak membutuhkan orang-orang pengacau kayak pendemo di luar sana. Pokoknya si Davis ini ngebacot gitulah cuy. Saat si Davis ini dibawakan minuman, dia dengan bodohnya langsung meminum minuman tersebut. Padahal kan kalau minuman yang ada di cangkir kecil plus piring itu pasti airnya panas cuy. Balul emang si Davis ini, ngebacot mulu sih dari tadi. Dan si Davis ini memerintahkan kepada polisi untuk menahan semua pendemo yang ada di luar sana. Dan si polisi menjawab bahwa dia tidak bisa menahan sembarang orang karena mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Ya intinya si pendemo tidak menghancurkan properti apapun, cuman protes dengan perusahaan Wilparma cuy. Lalu bawahan si Davis ini menyarankan bahwa lebih baik kita masuk dengan menyelinap ke pintu masuk biasa untuk menghindari para pendemo. Dan si Davis ini malah menjawab dengan songongnya lagi bahwa dia tidak sudi masuk secara menyelinap karena dia seorang pejabat terpilih dan katanya seperti anjing yang pengecut. Dan di sini si Davis ini tetap ngotot, katanya dia bakal tetap ngendok di kantor kalau si pendemo nggak disuruh pergi. Pokoknya dia nggak mau pergi gitulah cuy. Dan alhasil akhirnya dia memilih dengan cara keluar menyamar menggunakan topi, tapi tetap menggunakan bodyguard. Ya tetap bakal ketahuan lah cuy. Gak salah saya bilang bahwa Davis ini memang bener bahlul orangnya. Dan Rani yang melihat si Davis yang menyamar ini pun langsung mengenali si Davis dan langsung memberitahukannya kepada Claire bahwa itu orang yang ada di TV tadi. Dan wartawan pun seketika langsung menghampiri Senator Davis. Dan di sini terlihat ada satu orang yang pakai cosplay zombie tadi yang berada di bandara yang mencoba menghalangi Davis dengan bergaya kayak zombie beneran. Dan Claire yang melihatnya pun di sini langsung mencabut topeng si seorang tersebut. Dan orang tersebut langsung lari dan sialnya orang tersebut ketabrak si polisi dan si orang tersebut auto dikasih giveaway borgol sama si polisi cuy. Dan di sini yang bodohnya si polisi langsung menghampiri dan mencengkram kepala seorang pria lagi yang berbaju merah yang terlihat kurang sehat, yang nampaknya pria itu yang ada di pesawat tadi dan disangka cuman berpura-pura menjadi zombie kayak orang pertama tadi. Padahal ini zombie beneran cuy. Dan pria yang dihampiri polisi ini pun langsung menggigit leher polisi tersebut. Dan Davis yang melihatnya pun langsung panik dan berkata, apa-apaan ini? Dan seketika semua orang yang melihatnya pun langsung panik di sini dan mulai berlarian berhamburan meninggalkan bandara pesawat. Dan si bodyguard Davis ini ingin menolong polisi yang tergigit tersebut dan ingin menembak si pria tersebut, tapi dia tidak sempat cuy. Dan polisi ini pun langsung mati hanya dengan satu kali gigitan. Dan yang mengerikannya pria berbaju merah yang ditembaki oleh 2 peluru pistol tadi tidak mati-mati cuy, padahal udah kena tembak di jantung, yang mana itu kalau manusia biasa pasti udah mati. Dan Claire pun berteriak menyuruh lari secepatnya dari situ kepada si bodyguard Davis. Dan benar saja polisi yang udah mati tadi bangkit lagi dan langsung menggigit kaki si bodyguard Davis. Dan zombie yang berbaju merah tadi akhirnya juga ikut-ikutan menggigit si bodyguard Davis tadi cuy. Dan kekacauan pun akhirnya terjadi di mana-mana, sama seperti kejadian yang pernah dialami oleh Raccoon City kembali terulang di sini. Dan semua bodyguard Davis habis diserang sama zombie dan bawahannya Davis di sini langsung meninggalkannya. Dan Davis di sini tertinggal sendirian. Dan bodohnya saat wabah zombie terjadi di mana-mana masih ada aja yang sempat meliput acara berita kayak begini. Alhasil wartawan tersebut langsung digigit oleh zombie dan si kameramen pun langsung lari meninggalkan wartawan tersebut. Dan di sini Claire terlihat sedang mencari Rani dan saat melihat Rani, Claire tidak sengaja bertabrakan dengan Dr. Curtis, orang yang memprotes Wilparma secara terang-terangan tadi. Dan terlihat di sini banyak orang yang telah digigit oleh zombie. Saat Claire melihat Rani dan ingin mengejarnya, sialnya di sini si Davis yang songong tadi dengan muka minta belas kasihan. Dia meminta tolong pada Claire dan Claire pun akhirnya tidak tega meninggalkannya. Ada si Davis ini ngeselin banget cuy. Giliran ada maunya langsung baik kayak tetangga sebelah, canda cuy. Dan admin bandara pun langsung memperingatkan kepada seluruh orang yang berada di bandara harus secepatnya pergi dari situ karena keadaan bandara sedang dalam keadaan berbahaya dan nampaknya ada pesawat yang juga kehilangan kendalinya dan ingin menabrak gedung bandara. Dan di sini akhirnya pesawat pun menabrak gedung bandara dan semua orang yang berada di dalamnya. Tapi di sini untungnya Claire dan si Davis selamat dan pesawat yang udah rusak tadi terlihat pintunya langsung terbuka.
Tapi di sini yang keluar bukan manusia cuy, tapi orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie. Jadi ternyata wabah ini juga menyebar di dalam pesawat tadi, yang membuat pilotnya juga jadi zombie, sehingga membuat pesawat jadi kecelakaan. Dan Claire tidak percaya melihat semua ini terjadi lagi. Wabah yang pernah ia lihat di Raccoon City di masa lalu terulang kembali di masa kini. Dan scene pun berganti ke markas polisi, dan di sini terlihat banyak orang yang dikurung dan dikarantina secara paksa karena mereka takut kalau ada orang yang terinfeksi virus zombie. Dan terlihat dua orang polisi, yang satu pria yang bernama Gretch dan satunya yang bernama Angela, yang sedang membahas masalah virus ini. Dan katanya kejadian ini mirip kayak di film-film horor gitu cuy, yaitu makhluk yang bangkit dari kuburan dan menyerang orang-orang. Dan mereka juga membahas apa kejadian semua ini ada kaitannya dengan obat-obatan dari perusahaan Will Pharma. Dan si Angela ini berkata bahwa ada agen khusus yang akan datang kemari untuk membantu menyelesaikan kejadian ini. Dan muncullah sosok yang tidak asing lagi bagi penggemar Resident Evil, yaitu siapa lagi kalau bukan si poni lempar, yaitu Leon S. Kennedy. Dan di sini terlihat ada panggilan pertolongan dari salah satu ruangan di dalam bandara tadi, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Claire, yang meminta pertolongan kepada para polisi karena mereka sedang dihadang para zombie-zombie tadi dan meminta bantuan secepatnya. Dan di sini Leon dan lainnya terlihat sedang mengatur rencana untuk masuk ke dalam bandara dengan cara memasuki lantai atap, karena semua pintu bandara telah ditutup. Dan si Angela di sini mengatur strategi untuk memisah orang-orang untuk membuat beberapa tim. Dan Leon langsung mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan rencana itu, karena dia tidak mau menambah resiko jumlah infeksi lagi. Dan dia juga mengatakan kepada Gretch dan Angela bahwa kalian tidak mau menembak teman sendiri kan, karena si Leon ini sebelumnya udah pernah berhadapan dengan wabah ini cuy. Sama seperti Claire Redfield pas waktu di Resident Evil 2 cuy. Jadi cerita film ini sesudah Resident Evil 2 dan Resident Evil 4. Dan si Gretch ini langsung protes dan tidak suka dengan pemikiran Leon, dan meremehkan Leon dengan mengatakan bahwa Leon tidak terlihat seperti orang militer. Dan Angela berkata dia agen khusus yang diturunkan, dan lihat aja apa yang bisa dia lakukan. Dan saat di dalam helikopter pun Leon mengatakan kepada Gretch bahwa orang yang terinfeksi virus ini akan menyerang siapa saja, dan orang yang tergigit menjadi terinfeksi dan terus-menerus menyerang orang lain. Jadi cara menghentikan orang yang terinfeksi tersebut yaitu dengan menghancurkan otaknya secara langsung dengan menembak tepat di kepala orang yang terinfeksi tersebut. Dan nampaknya di sini Leon sudah sampai di lantai atap bersama dua polisi lainnya, dan di sini Leon yang menjadi pemimpin jalan masuk menuju ruangan tempat di mana Claire berada. Dan di sini Leon mendengar suara orang-orang yang terinfeksi, dan si Angela dengan cerobohnya mendatangi tempat sumber suara tersebut. Dan di sini Leon langsung menegurnya, tetapi si Angela langsung lari. Dan si Gretch pun so-soan ingin menahan Leon agar jangan mengganggu tindakan Angela. Dan si Leon pun langsung menyerang si Gretch dengan menyikutnya agar dia bisa segera menyusul si Angela. Dan si Angela ini dengan cerobohnya memasuki ruangan tersebut dengan sendiri dan ingin mencoba menyelamatkan seorang pria yang tergeletak di lantai. Lalu pria tersebut langsung mencoba menggigit Angela, dan untung saja Leon cepat menarik si Angela, kalau tidak Angela ini sudah habis tergigit zombie cuy. Dan yang bahlulnya di sini, si Angela ini malah nyolot dengan mengatakan apa yang kamu lakukan. Dan Leon pun berkata, lihatlah semua orang yang ada di ruangan ini, mereka semua bukan lagi manusia normal. Dan semua orang yang telah menjadi zombie di ruangan ini pun akhirnya bangkit. Lalu Leon pun langsung menembak zombie-zombie yang bangkit tersebut tepat di kepalanya. Dan ya seperti biasa, Angela ini dengan kebahlulannya, dia malah mengancam zombie yang ada di hadapannya buat berhenti atau dia tembak. Ya mana mau dengar lah cuy, orang udah mati. Dan lalu datanglah si Gretch yang menyuruh Angela dan juga si Leon agar bergerak menjauh dari ruangan tersebut. Dan si Gretch ini pun menembaki semua zombie di ruangan tersebut dengan membabi buta dan membuang-buang pelurunya sampai di tegur Leon. Tapi si Gretch ini tetap saja menggila dan menembaki seluruh zombie tersebut dengan asal-asalan. Padahal Leon sudah memperingatkannya bahwa cara membunuh zombie-zombie tersebut cukup menggunakan satu peluru tepat di kepala saja. Tapi si Gretch ini malah membuang-buang pelurunya, padahal zombie masih banyak berkeliaran di luar sana cuy. Dan gara-gara kebahlulannya si Gretch ini, tiba-tiba ada zombie yang keluar dari kaca ruangan tadi
yang telah ditembaki Gretsch tetapi zombie ini nampaknya masih hidup karena dia tidak menembaknya tepat di kepala, dan zombie tersebut berusaha menggigit si Gretsch, dan si Gretsch ini langsung panik, dan untung saja ada Leon yang cepat bergegas menembaknya tepat di kepala, dan zombie ini pun langsung mati. Dan si Gretsch ini pun ngebacot lagi kenapa zombie ini tidak mati padahal dia sudah menembaknya habis-habisan, dan Leon pun berkata di sini bahwa ia telah memperingatkannya habis-habisan kepada Gretsch bahwa cara membunuhnya hanya dengan cara menembaknya tepat di kepala, dan kata si Leon ini jangan buang-buang peluru, kalau tidak itu bisa berakibat fatal. Dan benar saja, zombie yang ditembaki Gretsch tadi tidak ada yang mati cuy, dan tetap bangkit kembali untuk menyerang. Dan di sini Leon dan lainnya langsung bergegas pergi karena mereka tidak mungkin menghabisi semua zombie yang ada di ruangan tersebut karena terlalu banyak jumlahnya. Dan di saat mau pergi, si Gretsch ini sempatnya aja nendang zombie yang udah mati tadi untuk melampiaskan kekesalannya. Dan di sini nampaknya orang yang bersama dengan Claire mendengar suara tembakan dari Leon, Angela dan juga Gretsch. Dan yang sialannya di sini si Davis ini sempatnya aja berkata songong bahwa Leon dan lainnya datang karena ada dia di situ. Kambing emang si Davis ini cuy. Dan Claire pun langsung menjawab si Davis bahwa bawahannya saja langsung meninggalkan dia saat wabah terjadi. Dan Claire pun mendengar suara orang yang belum terinfeksi dan mencoba untuk menyelamatkannya. Dan di sini si Rani melarang Claire untuk pergi karena dia takut bahwa Claire tidak akan pernah kembali lagi sama seperti ayahnya dulu yang juga pernah berkata seperti itu kepada Rani. Dan Claire pun berusaha meyakinkan Rani dan mencoba mencari barang yang bisa digunakan untuk senjata. Dan di sini nampaknya dia menggunakan sebuah payung sebagai senjata dan lalu menitipkan Rani dengan yang lainnya. Dan di sini Claire dengan keyakinannya pun langsung bergegas keluar, dan di sini untungnya Claire langsung bertemu Leon, dan ternyata si Claire ini dari tadi diikutin oleh zombie diam-diam dari belakang cuy. Dan si Leon pun bergegas menembak zombie yang ada di belakang Claire tadi. Dan si orang yang berteriak yang didengar oleh si Claire tadi ternyata sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh Leon, Angela dan juga yang lainnya. Dan si Davis ini dengan sifat kambingnya dia protes, kok pasukan penyelamatnya cuma gini doang. Ada orang-orang yang kayak Davis nih cuy, yang pantasnya digigit sama zombie, soalnya nggak guna banget nyusahin orang aja. Dan Leon di sini berencana pergi melewati lobi, dan di sini Leon mengatakan bahwa mengambil jalan memutar lebih beresiko. Dan Claire setuju dengan rencana Leon. Tapi di sini si Davis dengan sialannya berkata lagi kepada Claire, sejak kapan kau punya wewenang seperti ini? Dan Leon pun memberitahukan bahwa Claire telah berpengalaman menghadapi masalah ini karena Claire termasuk orang yang pernah selamat saat kejadian wabah di Raccoon City. Lalu Angela dan Gretsch ini pun terkejut mendengarnya. Lalu Leon dan lainnya pun mencoba melewati lobi sambil menembaki zombie yang sedang menghalangi jalan mereka. Lalu tiba-tiba di sini ada polisi yang udah jadi zombie tadi yang ingin menyerang Rani, tapi untungnya di sini Gretsch sempat menembaki zombie tersebut. Dan di sini sialnya saat si Gretsch berjalan sambil menggendong Davis, tiba-tiba si Davis ini malah terjatuh. Emang degil beban si Davis ini cuy. Untung di sini si Leon sempat membantu menembak zombie yang berada di belakang si Gretsch. Tapi yang sialnya di sini saat si Gretsch mencoba membantu menembaki zombie yang lainnya, tiba-tiba saja ada zombie yang mendekat diam-diam lalu menggigit lengan Gretsch, dan Davis pun langsung panik melihatnya. Dan di sini Gretsch pun akhirnya mengorbankan diri karena dia tahu orang yang udah tergigit pasti nggak bakalan selamat, dan menyuruh Leon dan yang lainnya untuk pergi duluan meninggalkannya. Dan di sini Gretsch yang udah tergigit pun mencoba untuk menahan zombie-zombie tersebut. Dan di saat semua udah pergi, terdengar beberapa tembakan dari Gretsch, dan seketika tembakan Gretsch berhenti, yang nampaknya Gretsch sudah berubah jadi zombie juga. Dan di sini Leon meminta Angela untuk melindunginya dari belakang. Dan nampaknya di sini zombie semakin berdatangan. Dan di sini yang sialnya si Davis kambing ini yang tidak sengaja menabrak Rani karena buru-buru mencoba untuk kabur sendiri karena melihat zombie yang udah habis dibasmi dari sisi depan. Sehingga Rani pun terjatuh, dan si Davis ini pun langsung lari. Dan di sini Rani pun langsung diserang oleh segerombolan para zombie, dan Claire pun langsung turun dan mencoba untuk melindunginya. Dan di sini Leon yang melihatnya mencoba untuk membantunya, tetapi sialnya di sini Leon juga mendapat serangan zombie tiba-tiba dari belakang dan mencoba berusaha untuk menggigit Leon. Dan Leon melihat ke arah polisi yang lainnya juga sedang sibuk berurusan dengan zombie yang lain. Dan di sini zombie hampir semakin mendekat ke arah Claire. Lalu Leon pun langsung melemparkan pistol yang dia gunakan ke arah Claire. Dan di sini Claire dengan gerakan cepatnya menggunakan pistol tersebut untuk membasmi seluruh zombie yang ada di hadapannya.
Dan di sini Leon pun akhirnya bisa mengatasi zombie yang ada di hadapannya juga cuy. Ternyata di sini Leon punya pistol cadangan di sakunya buat jaga-jaga cuy. Dan nampaknya si Davis ini udah sampai di pos duluan dan dihadang seluruh tentara yang lainnya. Dan di sisi lain Leon dan lainnya pun sambil bergerak menuju pos, dan di sini Angela telah menyaksikan temannya si Grace yang udah jadi zombie. Lalu Leon dan yang lainnya pun akhirnya sampai di pos. Oke cuy, segitu aja dulu pembahasan filmnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan tinggalkan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat buat ngehibur kalian semua. Dan klik like-nya juga kalau kalian suka videonya. Kalau ada pembahasan yang kurang jelas, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Pokoknya tulis aja ya saran kalian di kolom komentar. Semua komen kalian pasti gue baca kok, jadi tenang aja. Sampai jumpa di minggu depan. Bye.